Halo, perkenalkan nama saya Saad Ramses Simsai Silalahi dengan NIM 225073344068. Dan saya Nicholas Herodian Adi Saputra dengan NIM 225073344035. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kode program yang menyelesaikan Traveling Salesman Problem atau TSP yang menggunakan metode brute force. Saya akan menjelaskan sedikit kelebihan tentang brute force. Yang pertama itu ada menjamin solusi optimal. Algoritma brute force nantinya akan memeriksa semua kemungkinan jalur sehingga selalu menghasilkan solusi terbaik atau jalur yang optimal. Yang kedua yaitu mudah diimplementasikan. Logika brute force nantinya akan memeriksa setiap kemungkinan jalur yang sangat sederhana. Dan yang ketiga, algoritma ini sangat cocok digunakan untuk permasalahan kali ini karena nodes-nya lebih kecil dari 10. Nodes yang digunakan pada permasalahan kali ini adalah 4. Langsung saja saya akan mulai dari pustakanya. Di sini digunakan 3 pustaka. Yang pertama itertools, yang kedua ada matplotlib.pyplot, dan yang ketiga ada networks. Untuk itertools ini digunakan untuk menghasilkan semua kemungkinan rute, dan untuk matplotlib.pyplot dan networks ini nantinya akan digunakan untuk menggambarkan grafnya dan memvisualisasikan rute yang terbaik. Di sini ada number of nodes, n sama dengan 4. Ini artinya adalah nodes-nya yang digunakan adalah 4. Kemudian di sini ada distance matrix. Ini akan merepresentasikan jarak antar nodes. Misalnya di sini this 1 buka kurung 1 tutup kurung buka kurung 2 tutup kurung sama dengan 10. Berarti itu artinya jarak dari node 1 dan ke node 2 adalah 10. Kira-kira seperti itu untuk this. Yang berikutnya ini ada coordinate of nodes. Ini nantinya akan digunakan untuk mendefinisikan posisi koordinat setiap node untuk mempermudah menggambar graf. Kemudian di sini ada calculate the cost of given path. Fungsi ini akan menghitung total biaya perjalanan untuk rute tertentu. Cara kerjanya yaitu nantinya akan dijumlahkan jarak antar nodes dalam rute, dan yang kemudian jarak dari node terakhir nantinya akan ditambahkan ke node awal. Kemudian ini brute force approach to find the maximum costure. Ini merupakan pendekatan brute force. Di sini ada daftar nodes 2,n tambah 1 dan seterusnya. Misalnya kita contohkan daftar nodes-nya adalah 2, 3 dan 4. Di sini ada min cost. Ini merupakan inisialisasi ke nilai tak hingga, dan base path-nya nanti akan diatur none sebagai fungsi yang nantinya akan menyimpan rute terbaik. Kemudian untuk selanjutnya, program ini nantinya akan mencoba semua permutasi rute dengan menggunakan itertools permutation nodes, lalu menghitung biayanya dengan calculate cost, dan jika biayanya lebih kecil dari min cost, nantinya rutenya akan diperbarui hingga ditemukan rute yang terbaik. Selanjutnya yaitu bagian visualisasi rute. Itu ada di bagian sini, print dan plotting sampai ke bawahnya. Di sini digunakan pustaka networks tadi untuk membuat graf. Nantinya pada codingan bagian ini akan ditambahkan semua edge dari rute terbaik, termasuk edge yang mengembalikan ke node awal. Nantinya grafik yang menunjukkan rute terbaik dengan lingkaran biru untuk nodes dan garis abu-abu sebagai rute dengan label merah menunjukkan jarak antar nodes. Kemudian jika kita run program ini,
Hasilnya adalah seperti ini. Di sini programnya menemukan bahwa biaya terendah untuk menghasilkan perjalanan ini adalah 80. Jika ini di run 80-nya dari mana? Itu adalah dari total ini semua. 1 ke 2 itu 10, 2 ke 4 itu 25, 4 ke 3 30, dan 3 ke 1 itu 15. Dan rute terbaiknya adalah 1, 2, 4, 3, dan kembali lagi ke 1. Di sini visualisasi grafisnya berupa grafik, dan grafiknya langsung menunjukkan rute yang terbaik dengan jelas. Untuk kesimpulannya, program ini berhasil menyelesaikan traveling salesman problem dengan menggunakan algoritma brute force. Di sini saya akan menjelaskan genetic algorithm untuk menyelesaikan masalah traveling salesman problem untuk menemukan rute terpendek dalam mengunjungi sejumlah kota dengan hanya 1 kali berangkat. Keunggulan dari algoritma genetika yaitu efisien untuk graf besar karena mengevaluasi semua kemungkinan rute. Selanjutnya memungkinkan pendekatan berbasis probabilitas untuk menemukan solusi yang terbaik. Kekurangan dari algoritma ini yaitu tidak menjamin solusi optimal secara mutlak. Jika di-run kembali, maka hasilnya akan berubah. Selanjutnya, waktu komputasi bisa tinggi jika parameter seperti populasi atau generasi tidak diatur dengan baik. Pada program kali ini menggunakan 3 library yaitu random yang berguna untuk menghasilkan angka acak dalam algoritma genetika. Library yang kedua serta yang ketiga merupakan Matplotlib dan Networks yang digunakan untuk memvisualisasikan graf dan rute perjalanan dan menambahkan label jarak antar nodes. Lalu, nodes yang digunakan pada program kali ini berjumlah 4, dilanjutkan dengan membuat struktur data yang berfungsi struktur data dalam bentuk matriks yang berfungsi sebagai jarak antar satu nodes ke nodes lainnya. Sebagai contoh, di 1 kurung buka 1 kurung tutup, kurung buka 2 kurung tutup, menunjukkan jarak dari satu node ke node 2. Lalu, position berfungsi sebagai koordinat setiap node yang digunakan untuk memvisualisasikan graf secara intuitif. Lalu pada depth plot initial graph, pada bagian ini membuat visualisasi graf awal untuk menggambarkan hubungan antara node. Kemudian kode utama ini dalam graph, setiap node dipresentasikan sebagai simpul per nomor dan jarak node ditampilkan sebagai nilai di sisi graf. Kemudian contoh outputnya, pada graf yang ditampilkan simpul 1, 2, 3, dan 4 mewakili node. Kemudian jarak antara node 1 dan 2 sebagai contoh nilainya adalah 10 sebagai satuan. Kemudian pada genetic algorithm for solving TSP ini merupakan parameternya di mana population size berjumlah 100 ini menentukan jumlah individu dalam populasi awal. Kemudian untuk generation yang bernilai 500, parameter ini menentukan jumlah generasi yang dijalankan. Lalu ada parameter mutation rate bernilai 0,1. Probabilitas ini diatur sebesar 10%. Lalu tournament size dengan nilai 5 memiliki arti dalam proses ini 5 individu dipilih secara acak yang memiliki nilai yang terbaik. Lalu terdapat fungsi calculate cost yang berfungsi untuk menghitung total jarak dari suatu tur termasuk dari awal berangkat hingga kembali ke tempat asal. Selanjutnya ada generate random tour yang membuat tur dimulai dari node 1 untuk menciptakan populasi awal. Selanjutnya terdapat tournament selection
yaitu metode seleksi dengan memilih individu terbaik dari subset populasi. Kemudian ada fungsi crossover yang melakukan menggabungkan dua tur induk untuk menghasilkan tur anak dengan pendekatan yang digunakan adalah cross-orderer crossover. Kemudian fungsi mutasi yang berfungsi untuk melakukan mutasi pada setiap tur dengan menukar dua buah node secara acak sehingga menambah variasi pada populasi. Lalu yang terakhir ada genetic algorithm yang memiliki fungsi utama untuk menjalankan semua langkah algoritma genetika mulai dari inisialisasi populasi, seleksi, crossover, mutasi hingga evaluasi hingga menemukan solusi yang terbaik. Hasil program yang menunjukkan hasil 4 buah node yang saling terhubung, yaitu 1, 2, 3, dan 4 saling terhubung satu sama lain, di mana setiap jarak dari antar node ditulis dengan keterangan berwarna merah. Algoritma ini menghasilkan rute terbaik, yaitu 1, 4, 3, dan 2 dengan total cost 80. Hasil dari program ini menunjukkan bahwa genetic algorithm dapat menyelesaikan masalah DSP dengan baik. Baiklah, kali ini saya akan kembali menjelaskan mengenai penyelesaian Traveling Salesman Problem atau TSP. Kali ini menggunakan dua algoritma yang nantinya akan dibandingkan. Algoritma yang digunakan adalah brute force dan genetic algorithm. Yang pertama di sini menggunakan 8 pustaka. Ada itertools, random, time, numpy, matplotlib, pyplot, networks, funstools, dan heapkey. Untuk itertools ini fungsinya nantinya untuk mengelola permutasi dalam metode brute force. Yang kemudian ada random, ini untuk menghasilkan data acak. Contohnya nantinya jarak antar nodes dan posisi. Kemudian ada time, nantinya ini untuk mengukur waktu eksekusi algoritma. Selanjutnya itu ada matplotlib dan networks, nantinya ini akan memvisualisasikan graph nodes sekaligus rutenya. Dan kemudian ini ada heapkey, ini nantinya untuk membantu seleksi individu pada genetic algorithm. Kemudian ini masuk ke bagian inisialisasi nodes dan jarak pada ini number of nodes sampai dengan distance. Di sini dimulai dengan mendefinisikan jumlah nodes. Di sini ada 10. Kemudian akan dibuat jarak matriks antar nodes dengan menggunakan fungsi random randin, di mana jarak antar nodes berkisar antara 10 sampai 100, dan posisi tiap node juga diatur secara acak menggunakan koordinat X dan Y. Selanjutnya fungsi visualisasi graf. Itu nantinya akan membantu menggambarkan graf nodes dan rute terbaik. Di sini digunakan pustaka networks untuk menggambarkan nodes, rute, dan menampilkan jarak antar nodes dan setiap edge graph. Kemudian masuk pada brute force algoritmnya. Di sini metode ini mencoba semua kemungkinan rute untuk menemukan biaya terendah. Semua permutasi rutenya nanti akan diperiksa
menggunakan iter-tools permutation, dan biaya totalnya nanti akan ditentukan dengan menambahkan jarak antar nodes serta kembali ke node awal. Nah, di sini karena brute force-nya mencoba semua kemungkinan, hasilnya kurang lebih akurat, tapi nantinya akan membutuhkan eksekusi yang lama untuk jumlah nodes yang besar. Kemudian kita ke genetic algorithmnya. Untuk yang pertama ini def sampai dengan return. Ini def sampai dengan return. Nanti ini akan dimulai dengan membentuk populasi awalnya secara acak. Jadi setiap individunya nantinya adalah daftar rute yang akan mewakili solusi potensialnya. Kemudian pada bagian def fitness sampai dengan return current cost, ini nantinya akan menghitung biaya perjalanan untuk rute tertentu. Individu yang nantinya dengan biaya yang paling rendah itu akan dianggap yang lebih baik. Kemudian pada bagian def selection sampai return happy ini nanti akan melakukan seleksi dengan memilih separuh populasi terbaik berdasarkan nilai fitnessnya. Kemudian pada bagian def crossover sampai return child, ini nantinya akan menghasilkan keturunan baru dengan menggabungkan nodes dari dua individu. Gen yang diambil dari orang tua pertama akan diisi ke posisi yang sesuai, lalu sisanya diambil dari orang tua yang kedua. Kemudian def mutate sampai dengan sini. Ini akan melakukan mutasi dengan menukarkan posisi dua nodes pada rute secara acak untuk menjaga keragaman populasi nantinya. Kemudian di bagian sini akan dilakukan di sini ya. Ini codingannya berwarna hijau, artinya ini karena ada tagar. Ini adalah hanya sekedar codingan yang tidak diaktifkan karena ada tagar di depannya. Kemudian untuk hasilnya, berdasarkan keseluruhan program ini, pada bagian brute force itu ada 10 nodes. Biaya terendahnya itu adalah 286 dengan rute 0 2 9 0 2 9 8 6 7 5 1 3 4 dan kembali lagi ke 0. Ini memakan waktu sekitar 17 detik. Dan berdasarkan hasil genetik algoritmnya itu ada 20 nodes. Biaya terendahnya itu setelah ditotal semuanya adalah 475 dengan rutenya dimulai dari 0 kemudian ke 12, kemudian ke 2, setelah itu ke 14, ini 14 ya, 14 kemudian ke 7, setelah itu ke 1, lalu ke 11, kemudian ke 8, lalu ke 16, setelah itu ke 5, setelah itu ke 6, kemudian ke 3, selanjutnya ke 13, lalu ke 18, kemudian ke 15, kemudian ke 4, kemudian ke 4, kemudian ke 17, kemudian ke 19, kemudian ke 10, ke 9, dan yang terakhir kembali lagi ke 0. Untuk waktu yang dihasilkan pada genetik algorithm itu adalah 0,84 detik. Jadi kesimpulannya adalah
Yang pertama, brute force memberikan hasil optimal, tetapi menurut kami ini kurang efisien untuk jumlah nodes yang besar. Yang kedua adalah genetic algorithm, lebih cepat dan cocok untuk masalah berskala lebih besar, meskipun nanti hasilnya tidak terlalu optimal. Saya rasa segini saja untuk penjelasan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih.